Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedia salat jilid yang kedua. Sebelum kita mulai kajian, coba lihat kanan kiri, kalau tidak kenal, kenalan. Kenalan itu nanya nama. Kemudian saya beberapa minggu lupa, kita nggak pernah cabut undian. Sejujurnya bukan karena lupa aslinya, tapi karena kehilangan kantongnya. Kantong nama yang buat masukin nama itu kemana saya cari berminggu-minggu, ternyata dalam koper. Ya, dari tadi pas saya buka koper baru ketemu kantongnya. Ini sambil menunggu maghrib tadi saya cabut 2 nama. Agung Abu Mahira ada? Agung Abu Mahira? Tidak ada? Di Akhwat Ummu Saroh. Ini untuk ikhwan saya cabut ulang. Agung Abu Mahira nggak ada ya? M. Saad Ali, oh bapak saya. Oke, nanti hadiahnya diambil setelah kajian. Di Akhwat Ummu Sarah. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang sholatul musafir. Masih tentang keringanan untuk mengqashar sholat waktu kita sedang safar. Buku Bahasa Indonesia halaman 282, buku Bahasa Arab halaman 748. Tentang dibolehkannya qashar di Mina. Apakah jamaah haji ini adalah orang Mekah itu sendiri ataukah dari luar Mekah? Semuanya diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca Indonesia, silakan yang lain menyimak Indonesia atau Arabnya. Poin I, dibolehkan qashar sholat di Mina bagi orang yang menunaikan ibadah haji, baik penduduk Mekah maupun yang lainnya. Ya. Jadi mulai nanti di tanggal 8 Zulhijjah, yaitu di hari Tarwiyah, semoga teman-teman Allah mudahkan rezeki berangkat haji. Begitu juga nanti di tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Ya. Karena di tanggal 10 saat kita balik ke Mina, mungkin kita di sholat zuhur atau asar bila memang sudah sampai, kita di sana mengerjakan sholat itu yang rubaiyah, yang 4 rakaat dikerjakan hanya 2. Dan memang begitu sunnahnya, mencakup baik orang-orang yang memang asli kota Mekah maupun yang tidak kota Mekah. Padahal sudah pernah dijelaskan 2 minggu lalu, Mekah menuju ke Mina itu cuma berapa kilo? Cuma 20 kilo saja. Begitu juga nanti di tanggal 11, 12, 13, di masa-masa orang mabit di Mina, semua sholat dikerjakan dengan qashar tapi tidak dijamak. Jadi sholat zuhur dan asar masing-masing dikerjakan di waktunya, tapi dikerjakan 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Meskipun nanti akan diceritakan bahwa pernah dilakukan oleh Aisyah dan juga dilakukan oleh Utsman bin Affan, mereka mengerjakan 4 rakaat. Hanya saja yang lebih baik mengerjakan sebagaimana yang Nabi lakukan, yaitu hanya 2 rakaat. Coba dibaca. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia bercerita, aku pernah mengerjakan sholat 2 rakaat bersama Nabi SAW di Mina. Juga Abu Bakar dan Umar, begitu pula bersama Utsman pada awal kepemimpinannya. Akan tetapi kemudian ia mengerjakannya secara lengkap, yakni 4 rakaat. Ya. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, semuanya mengerjakan sholat di Mina hanya 2 rakaat. Di qashar, bukan 4 rakaat.
Kalau 4 rakaat apa kemarin istilahnya? Itmam. Dikosor dan bukan itmam. Utsman bin Affan di awal-awal pemerintahannya juga mengerjakan kosor. Lalu kemudian ada ijtihad Utsman di mana suatu hari Utsman mengerjakannya itmam 4 rakaat. Ada yang mengatakan bahwa Utsman itu itmam 4 rakaat karena dia menikah dengan wanita Mekah atau wanita setempat sehingga dia merasa bahwa dia mukim di sana. Ada juga yang mengatakan keinginan Utsman untuk tetap mengerjakan 4 itu dikarenakan banyak orang Badui yang masuk Islam. Karena banyak yang masuk Islam, khawatir dikira sholat zuhur itu hanya 2. Khawatir dikira sholat asar dan isya hanya 2. Maka supaya tidak salah kaprah, ijtihad Utsman, beliau mengerjakannya 4 rakaat. Supaya orang tahu zuhur, asar dan isya itu adalah 4 rakaat. Ya, meskipun perbuatan ini kemudian diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Adapun Aisyah juga pernah sholat di Mina 4 rakaat, bukan di qasar, tapi di itmam. Ketika ditanyakan kepada Aisyah, maka Aisyah mengatakan 4 rakaat tidak memberatkanku. Sehingga ijtihad Aisyah, kalau memang tidak memberatkan, maka kerjakannya 4. Itmam dan bukan qasar. Hanya saja pendapat yang benar, bahwa karena ini dikerjakan Nabi SAW, yaitu qasar, maka yang lebih tepat bagi jamaah haji mengerjakannya qasar dan bukan itmam. Lanjut. Dari Abdurrahman bin Yazid dia bercerita, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengerjakan salat 4 rakaat bersama kami di Mina. Hal itu diceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berkata, aku pernah salat 2 rakaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Aku juga pernah salat 2 rakaat bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di Mina. Selain itu aku juga salat 2 rakaat bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Andai saja bagianku dari 4 rakaat itu 2 rakaat yang diterima. Tadi saya ceritakan bahwa Utsman bin Affan mengerjakan itmam di Mina, lalu kemudian diceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud perbuatan Utsman ini dan Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Ya. Ibnu Mas'ud sampai mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sholat bersama Nabi, saya sholat bersama Abu Bakar, saya sholat bersama Umar di Mina, semuanya dikerjakan hanya 2 rakaat dan bukan 4. Tapi waktu kemudian dilaksanakan sholat di belakangnya Utsman, Ibnu Mas'ud malah mengerjakannya 4. Maka ada yang berkata, sesungguhnya tadi engkau mencela perbuatan Utsman dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah engkau mengingkarinya. Lalu kalau diingkari, kenapa sekarang kamu mengerjakannya 4 juga? Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Berselisih apalagi dengan penguasa itu keburukan. Saya khawatir kalau kemudian saya sholatnya hanya 2. Menyelisihi perbuatan Amirul Mukminin yaitu Utsman. Lalu kemudian terbuka pintu fitnah dan sayalah orang yang pertama kali membukanya. Jadi Ibnu Mas'ud tetap mengerjakan 4 karena di belakang penguasa dan dia khawatir kemudian kaum muslimin terpecah belah. Ada kubu Utsman dan ada kubu Ibnu Mas'ud. Dan bila itu terjadi maka Ibnu Mas'ud mengatakan sayalah orang yang pertama kali membuka pintu perpecahan. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama sebagai dalil bagaimana seorang ahli ilmu mempertimbangkan masalah mudarat ketika ada perbedaan ijtihad antara dirinya dengan penguasa. Sebagian orang semangatnya berselisih dengan penguasanya. Sebagian orang kalau ada perbedaan dan penguasa itu yang dicarinya. Karena mungkin itu nanti bisa dijadikan bahan khutbahnya, bahan ceramahnya. Untuk kemudian menghasut kaum muslimin untuk membenci penguasanya. Sementara yang dikerjakan oleh sahabat Nabi ketika mereka berbeda ijtihad dengan penguasanya, yang mereka lakukan adalah berusaha untuk menutup pintu-pintu perpecahan dan kerusakan. Lanjut. Dari Yahya bin Abi Ishaq dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami pernah bepergian bersama Nabi SAW dari Madinah menuju Mekkah. Beliau mengerjakan sholat 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Aku bertanya, berapa lama engkau bermukim di Mekkah? Dia menjawab, kami bermukim di sana selama 10 hari. Dalam lafaz Muslim disebutkan, berapa lama beliau bermukim di Mekkah? Dia menjawab, 10 hari. Masih dalam lafaz Muslim, kami pernah bepergian dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
Disebutkan di sini 10 hari Nabi SAW bermukim di Mekah dan Mina di masa-masa haji. Dan ini 10 hari dan ini menunjukkan lebih kuatnya pendapat yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan 2 minggu lalu. Bahwa memang ada perbedaan pendapat ulama, kita itu boleh qashar bila safarnya berapa hari. Ada pendapat yang mengatakan 4 hari atau kurang itu yang boleh qashar. Bila lebih dari 4 hari maka apa teman-teman? Teman-teman masih ingat gak? Yang di sebelah sini. Catatannya. Kalau safarnya 4 hari atau kurang maka boleh qashar. Lebih dari itu itmam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang lebih kuat adalah boleh mengqashar meskipun lebih dari 4 hari, bahkan 10 hari, bahkan 19 hari, selama tidak ada niat mukim dan selama tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa dia sudah bermukim. Apa dalil yang menguatkan pendapat yang mengatakan meskipun lebih 10 hari? Jawabannya, hadis yang baru saja kita baca. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami safar bersama Nabi SAW di musim haji. Kami tinggal di Mekah dan selama 10 hari itu kami mengerjakannya semuanya qashar, 2 rakaat. Ada yang bertanya berapa lama di sana? Dijawabnya berapa hari? 10 hari. Coba dilihat, 10 hari itu Nabi SAW datang di tanggal 4 Zulhijjah dan pulang tanggal 14. Coba dihitung, berapa hari itu? Datang tanggal 4, pulang tanggal 14 Zulhijjah. Berapa hari? 10. Jangan dihitung 4-nya. 1 hari kan ke-5 ya. Berarti ngitungnya 5. Terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 hari di sana. Dan Nabi mengerjakannya 2 rakaat. Ini juga dalil yang lebih menguatkan bahwa lebih dari 4 hari tetap bisa qashar bila memang niatnya hanya safar sementara, bukan mukim. Terus? Hadis Anas tidak bertolak belakang dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermukim selama 19 hari dengan mengqashar salat. Adapun kami, jika melakukan perjalanan 19 hari, kami pun mengqashar salat. Ya. Adapun Ibnu Abbas pernah bercerita, kami safar bersama Nabi 19 hari ke Mekah. Dan kejadiannya berbeda dengan Anas. Kejadian Anas itu adalah musim haji. Sedangkan kejadian Ibnu Abbas yang 19 hari ini adalah penaklukan kota Mekah. Dan yang jelas Nabi SAW dalam 19 hari itu mengerjakannya qashar. Dan ini juga semakin menguatkan safar lebih dari 4 hari itu tetap boleh qashar. Meskipun sudah kita sebutkan yang minggu lalu di sini. 2 minggu lalu ada tulisan besar-besar apa? Masih ingat gak? Pendapat 1 mengatakan begini, pendapat kedua mengatakan ini. Terus ada keterangan apa? Toleransi. Yakni kalau seandainya kita pergi rombongan, kemudian kita maunya mengikuti pendapat yang pertama, teman kita maunya mengikuti pendapat yang kedua. Jadi kita maunya qashar, kita maunya itmam, teman kita maunya qashar, maka toleransi. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan mau qashar ataupun itmam sama saja. Terserah pilih yang mana. Nah, dan jadi tidak boleh apa? Berkelahi. Mulai kapan-kapan pokoknya kita enggak usah lah safar bareng lagi. Ya. Kita beda ijtihad. Lanjut. Dan jika lebih dari itu kami mengerjakannya secara lengkap. Sebab hadis Ibnu Abbas itu berlangsung ketika terjadi pembebasan kota Mekah, sedangkan hadis Anas berlangsung pada waktu pelaksanaan haji wada. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba pada pagi hari keempat dari bulan Zulhijjah. Tidak diragukan lagi bahwa beliau bertolak dari Mekah pada waktu pagi hari ke-14, sehingga lama menetap di Mekah dan sekelilingnya pada waktu pelaksanaan haji wada selama 10 hari 10 malam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dari Harithah bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mengerjakan salat di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mina, sedang orang-orang berjumlah sangat banyak. Beliau mengerjakan salat 2 rakaat pada waktu pelaksanaan haji wada.
Demikian itulah sunnah Rasulullah SAW yang sudah sepatutnya diamalkan dan diikuti. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi. Ibnu Mas'ud maupun Aisyah pernah mengerjakan di Mina sebanyak 4 rakaat. Tapi dikarenakan Rasulullah SAW mengerjakan di Mina itu hanya 2 rakaat, yakni qasar, maka yang lebih baik adalah mengerjakannya qasar, 2 rakaat. Ada keterangan di catatan kaki. Ya, tapi ini tidak usah dibaca karena saya sudah sebutkan. Intinya Utsman bin Affan mengerjakan 4 karena ada faktor-faktor tertentu. Ada yang mengatakan karena dia baru menikah dengan wanita di sana. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Utsman khawatir kalau kemudian orang-orang yang baru masuk Islam mengira sholat di sana itu hanya 2. Ya, ini maksudnya zuhur, asar, isya 2. Sengaja dibuat 4 supaya orang tahu bahwa zuhur, asar, isya itu tetap 4. 2 itu hanya dikarenakan safarnya. Begitu. Adapun Aisyah pernah mengerjakan 4 rakaat, ketika ditanya kepadanya maka Aisyah mengatakan ini tidaklah memberatkanku. Pendapat yang benar, yang lebih tepat kalau di Mina tetap 2. Wallahu a'lam. Lanjut ke subbab berikutnya. Poin J, boleh mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan, baik yang panjang maupun pendek. Ya. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas. Teman-teman masih ingat? Di beberapa bulan yang lalu ada bab tentang sholat bagi orang yang sakit. Di bagian akhir dari bab itu disebutkan sholat di pesawat, kereta api, kapal laut. Masih ingat atau sudah lupa? Hah? Ada kan bab itu? Sebenarnya sudah terbahas. Dan ini yang saya pernah bilang di waktu pembahasannya, ini lebih bagus babnya kalau ditaruh di bab tentang safar. Bukan di bab sholat orang sakit. Dan sekarang diulang kembali. Meskipun tidak sedetail di pertemuan yang sebelumnya. Coba dibaca. Sholat sunnah di atas kendaraan selama perjalanan adalah sah, baik itu kendaraan dalam bentuk hewan, pesawat, mobil, kapal maupun sarana transportasi lainnya. Adapun sholat fardu, orang yang melakukan perjalanan harus turun dari kendaraannya, kecuali jika dia memang tidak mampu melakukannya. Ya. Lihat dulu di papan tulis. Tentang sholat di kendaraan, ya ini saya bikin tabel ya. Umahat saya bikin tabel. Ini sholat fardu. Kemudian ini sholat sunnah. Ini soal bolehkah di kendaraan? Bolehkah di kendaraan? Nah, di sini saya tulis, tadi sudah dibacakan untuk sholat sunnah, maka boleh untuk dikerjakan di kendaraan. Yasihut tatawu'u 'alal markubi fis safar. Maka kalau ditanya, bolehkah sholat sunnah di kendaraan? Untuk sholat sunnah, jawabannya apa? Boleh. Nanti ada kolom berikutnya adalah, haruskah hadap kiblat? Ini nanti. Kita isi tabel-tabel ini sesuai dengan apa yang kita temukan di bukunya. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kemana kendaraan itu mengarah, dengan memberikan isyarat melalui kepala seperti pada sholat malam, kecuali sholat-sholat fardu. Dan beliau juga pernah sholat witir di atas kendaraan beliau. Ya. Nabi SAW pernah sholat di atas kendaraan. Hanya saja mode transportasi di zaman dahulu adalah hewan. Untuk ruku dan sujud, maka Nabi merunduk. Apa yang dirundukkan? Kepalanya. Atau bahkan punggungnya. Di mana merunduknya ruku itu lebih tinggi sedikit ketimbang sujud. Alias sujud merunduknya lebih rendah daripada ruku. Lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan, hanya saja beliau tidak mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Ya. Hanya saja, ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubata.
dalam salah satu lafaz disebutkan bahwa Nabi SAW tidak mengerjakan sholat fardu di ke atas kendaraan. Maka kita isi kolom di sini, bolehkah di kendaraan untuk sholat fardu? Jawabannya, tidak boleh. Saya langsung sambung supaya tidak salah dipahami. Kecuali terpaksa. Ada yang bisa kasih contoh? Kapan terpaksa sholat fardu di kendaraan? Contohnya? Kita sedang naik pesawat atau kapal yang kita tidak mungkin untuk turun. Ya atau tidak? Kalau masih bisa turun atau masih bisa sholat di darat, maka wajib di darat. Contoh orang Balikpapan mau ke Jakarta. Kalau pesawatnya bukan flight pertama yang subuh-subuh, saya yakin itu masih bisa sholat di darat. Apakah sholatnya sekarang ataukah sholatnya nanti tunggu sampai? Ya, jadi misalnya sholat zuhur itu tidak bisa orang Balikpapan sholatnya di atas pesawat. Kecuali betul-betul terpaksa. Makanya saya bilang tidak boleh kecuali terpaksa. Seperti misalnya, waduh ini saya belum sholat asar. Ini ternyata di atas pesawat, waktu mau landing di Balikpapan, pesawatnya masih muter-muter. Pilotnya bilang kepada para penumpang, kita terpaksa berputar-putar dulu di atas bandara kurang lebih 20 menit. Dikarenakan cuaca sedang apa mas? Kenapa orang putar-putar di langit kenapa? Karena hujan misalnya landasannya licin. Ya kan? Kita sudah prediksi, saya ini belum sholat asar. Nunggu 20 menit baru landing, masuk sholat maghrib. Terpaksa sholat di pesawat. Atau saya belum sholat subuh. Udah mau boarding lagi. Kalau sholat sekarang belum azan subuh. Ya, terpaksa akhirnya naik pesawat boarding dulu. Sementara kalau diprediksi, ini kalau nunggu di Jakarta baru sholat subuh, sudah pagi. Ya kan? Akhirnya sholat subuh di pesawat. Maka bolehkah sholat di kendaraan? Jawabannya tidak boleh kecuali terpaksa. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah menyaksikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu mengarah. Ya. Nah di sini masuk dalam kolom berikutnya. Haruskah hadap kiblat? Disebutkan tadi, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Haitsu tawajjahat bihi. Adalah Nabi SAW pernah saya lihat beliau sholat di atas kendaraan ke hadap manapun kendaraannya menghadap atau mengarah. Maka kalau ditanya haruskah hadap kiblat untuk sholat sunnah? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Tapi saya bukan bilang kemudian tidak usah. Tidak harus. Berarti tidak wajib. Tapi, ada tapinya lagi. Tapi jika masih bisa, maka arahkan ke kiblat dulu. Ke kiblat dahulu sebelum jalan. Ya. Nanti antum pikirkan sendiri kalau mobil kayak apa. Motor kayak apa. Lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut pada salat wajib. Dan di dalam lafaz yang lainnya, di sini disebutkan walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fil maktubah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan yang demikian, yaitu salat sunnah di kendaraan dan menghadap kiblat untuk salat fardu. Maka kalau ditanya haruskah hadap kiblat untuk salat fardu? Ya. Jawabannya yang sebelah sini dulu. Harusnya tidak salat di kendaraan kecuali terpaksa. Maka di sini kita isi, jika terpaksa sholat di kendaraan,
dan mampu hadap kiblat maka wajib hadap kiblat. Contohnya di mana? Contohnya di kapal Lambelu. Kapal Lambelu misalnya, kita naik ke dek berapa itu? Dek 6. Kemudian kita lihat, oh ini sedang diatur softnya oleh awak kabin. Katanya awak kabin ini nanti karena ini sudah berubah arahnya, jadi sekarang hadap sini pas sholat zuhur. Sekalian jamak qashar sholat asar. Begitu maghrib beda lagi arahnya. Kan begitu kan di kapal? Ya, maka selama masih mampu hadap kiblat maka wajib hadap kiblat. Nggak boleh, sudah sembarang aja, nggak apa-apa orang sholat biasa aja lah gitu ya. Lah memang masih bisa hadap kiblat maka wajib hadap kiblat. Siapa yang hadapkan? Siapa yang tahu arahnya? Jawabannya ABK. Jika tidak mampu, maka tidak wajib. Contohnya di pesawat. Di pesawat pulang dari Jeddah menuju Jakarta. Kiblat kan di buntutnya pesawat. Ya atau tidak? Kiblat itu di buntutnya pesawat karena kita harus hadap belakang baru hadap Saudi. Kalau duduknya hadap depan berarti hadapnya Indonesia dan itu bukan kiblat. Ya tidak? Ya. Terus apakah iya semua orang memaksa ini tolong pramugari bisa nggak ini kursinya diputar dulu? Oh nggak bisa Pak, ya memang udah begini. Oke kalau gitu saya mau sholatnya di koridor. Akhirnya memaksakan diri sholat di koridor. Beberapa waktu lalu saya lihat ada konten seperti itu. Ada orang divideokan memaksa sholat jamaah di pesawat. Di mana mereka berdiri? Di koridornya pesawat. Lah kalau ada orang misalnya mau pergi pipis. Akhirnya nahan dulu. Gara-gara di tengah ini ada orang sedang sholat. Ya, maka ini perbuatan yang tidak benar. Harusnya Anda sholat di tempat duduk saja. Tapi ini gak hadap kiblat, gak apa-apa. Jika tidak mampu maka tidak wajib. Kecuali pesawatnya Saudi Airlines. Di buntut pesawat itu ada musholanya. Tapi itu pun hanya cukup paling-paling 8-10 orang. Kalau hanya cukup 8-10 orang, berarti yang memang di belakang itu yang wajib hadap kiblat. Tapi coba kalau semuanya mau ke belakang. 400 jamaah umroh semuanya mau ngantri. Sampai jam berapa ngantri baru selesai? Kalau itu sholat subuh bisa sudah sampai pagi baru orang sholat subuh. Maka sholatlah di atas kursi masing-masing, terutama buat perempuan. Ya, daripada berdesak-desakan dengan laki-laki di butut pesawat. Kalau nggak hadap kiblat tidak apa-apa jika memang tidak mampu. Lanjut. Di dalam lafaz yang lainnya disebutkan bahwasanya dia pernah menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah pada malam hari dalam sebuah perjalanan di atas punggung kendaraan ke arah manapun kendaraannya itu menghadap. Juga pada hadis Jabir radhiyallahu anhu dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraannya itu berjalan. Jika hendak mengerjakan sholat wajib, beliau pun turun dan menghadap kiblat. Fa'idha arada al-faridata nazala fastaqbala qiblata. Adapun Nabi SAW apabila ingin mengerjakan sholat fardu, maka beliau turun dulu. Ini dalil bahwa untuk sholat fardu tidak boleh di kendaraan kecuali terpaksa. Buktinya Nabi SAW untuk hewan dan mau sholat fardu maka beliau turun dulu. Yang beliau lakukan adalah hadap kiblat terlebih dahulu. Ini dalil yang berikutnya. Jika terpaksa sholat di kendaraan dan masih mampu untuk hadap kiblat maka wajib hadap kiblat. Jika tidak mampu hadap kiblat maka tidak wajib hadap kiblat. Lanjut. Dalam lafaz yang lain disebutkan, beliau pernah mengerjakan sholat di atas kendaraannya yang menghadap ke timur, dan jika hendak mengerjakan sholat wajib, beliau pun turun dan menghadap ke kiblat. Mengenai hal ini terdapat banyak hadis lain, misalnya hadis Anas. Disunahkan menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram. Ya. Disunahkan untuk hadap kiblat waktu takbiratul ihram. Makanya saya tulis di sini.
Untuk kolom haruskah hadap kiblat untuk sholat sunnah? Jawabannya tidak harus. Terus, tapi jika masih bisa, maka arahkan ke kiblat dahulu sebelum jalan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi. Nabi SAW mengarahkan terlebih dahulu hewannya ke arah kiblat, baru kemudian jalan. Meskipun nanti saat perjalanan hewannya sudah tidak hadap kiblat. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan lalu hendak mengerjakan sholat sunnah, beliau menghadapkan untanya ke kiblat. Setelah itu beliau bertakbir kemudian mengerjakan sholat ke arah mana saja kendaraannya itu mengarah. Walaupun tidak melakukan hal tersebut, sholat yang dikerjakan tetaplah sah. Hal itu berdasarkan hadis-hadis sahih seperti yang ditarjih oleh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Kata penulis, fa idza lam yaf'al dzalik fas-shalatu sahihatun. Seandainya pun dia tidak menghadapkan hewannya ke arah kiblat, sholatnya tetap sah. Makanya saya bilang tadi, harus ke hadap kiblat untuk sholat sunnah? Tidak harus. Tidak harus berarti tidak wajib. Tidak wajib. Dan tidak harus alias tidak wajib menunjukkan kalau seandainya dilakukan sholat tanpa menghadap kiblat untuk sholat sunnah, maka sholatnya tetap sah. Lanjut. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan yang padanya boleh mengqashar sholat, maka menurut ijma' kaum muslimin diperbolehkan. Adapun perjalanan yang padanya tidak dibolehkan mengqashar sholat, yang benar adalah diperbolehkan. Demikian itu menurut mazhab jumhur ulama. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Imam Ibnu Jarir rahimahullah telah mentarjih bahwa tercakup dalam ayat ini sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan kemana saja kendaraan itu membawamu. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari Imam At-Tabari rahimahullah dalam berargumentasi bagi jumhur ulama bahwa Allah telah menjadikan tayamum sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Mereka telah sepakat bahwa orang yang berada di luar kota dalam jarak minimal 1 mil atau kurang dari itu dan berniat untuk kembali ke rumahnya bukan untuk melakukan perjalanan lain dan tidak mendapatkan air, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Sebagaimana dia dibolehkan bertayamum dalam keadaan itu, maka dibolehkan juga baginya untuk mengerjakan sholat di atas kendaraan karena keikutsertaan keduanya dalam rukhsah. Saya kira jelas. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Mau memperjelas tabel ini, ada yang mau bertanya? Kalau misalnya kendaraannya tidak menghadap kiblat, tapi orangnya dulu pada saat memulai menghadap orangnya aja menghadap kiblat. Setelah itu sambil jalan baru ngikutin arah. Kalau orangnya saja menghadap kiblat, lalu nanti berarti naik kendaraan berarti? Mobil Ustaz, naik bis itu kan. Naik bis. Kiblatnya misalnya sebelah kiri kita. Ini sholat fardu apa sholat sunnah? Sholat sunnah. Sholat fardu Ustaz. Sholat fardu? Sholat fardu. Bagaimana? Saya tanya dulu, kenapa kok dia sholat fardu di atas bis? Misalnya enggak ini Ustaz, di jalan tol gitu kan enggak jalan tol itu Ustaz. Kenapa dia tidak jamak takdim atau jamak takhir? Ini bis mau kemana? Ayo. Ya misalnya waktunya nggak dapat nanti saat nanti kayak asar itu nanti dapat Tergantung maghrib. Kemana dulu? Ini mau kemana? Coba jujur. Hah? Dari Jakarta Ustaz misalnya. Jakarta. Lewat tol mau ke Surabaya atau ke Jogja. Jakarta mau ke Surabaya ke jalan tol. Ya. Apa iya nggak ada berhenti di rest area? Pasti berhenti. Soalnya sopir juga mau makan, ya kan? Berarti tidak realistis. Atau kapal aja berarti Ustaz. Hah? Kapal aja. Naik kapal, ganti lagi naik kapal. Siapa juga yang mau naik kapal, orangnya ada kiblat dulu di bawah. Berarti mau turun dulu dia. Kayak apa turun dulu berarti? Enggak di atas kapalnya Ustaz.
Ini kapal apa? Kambuna, apa perahu atau apa? Kapal lah Ustaz. Kapal lah Ustaz, banyak kapal. Kapal mancing Ustaz. Kapal mancing. Biasa kan kita mancing Ustaz. Ya, yang jelas begini, kalau sudah di atas kapal, kan udah mungkin orang yang turun di bawah. Emang mau kemana orangnya yang turun di bawah? Ya maksudnya menghadap kiblat dulu sebentar, baru kita. Nggak perlu. Ini saya lagi di atas kapal mancing. Meskipun itu insya Allah nggak akan terjadi, karena saya mendingan beli di pasar. Ini di atas kapal, kiblatnya misalnya di mulutnya kapal yang hadap sana. Ya berarti kan ada kiblat begini kan, berdiri. Kalau enggak Ustaz hadapnya samping dan ini tidak memungkinkan ini, kalau sujud cemplung ke bawah. Ya berarti tidak usah hadap kiblat. Berarti tidak hadap kiblat. Karena hadap kiblat apa tadi? Wajib jika mampu. Jika tidak mampu, maka tidak wajib. Tapi kan mungkin juga kapalnya diputar dulu. Oh ini bisa nih untuk sujud tadi hadap sana, ini bisa nih 2 orang. Tapi ke sana enggak hadap kiblat, berarti kapalnya putar dulu. Bagaimana cara putarnya saya enggak tahu, yang penting bisa diputar tuh itu kapal. Kapal dulu putar dulu, saya gitu kan, hadap kiblat, gitu. Antum jangan mempersulit keadaan. Ada pertanyaan? Naik apa? Naik pesawat rame-rame berjamaah bisa atau tidak? Jika memungkinkan bisa. Iya di tempat duduk. Tentu imamnya yang di depan. Ya kan? Misal. Meskipun itu agak sulit terjadi ya. Anggaplah saya dapat seat nomor 2. Jamaah-jamaah umroh saya di belakang misalnya nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus saya pakai speaker. Seandainya memungkinkan. Saya pakai speaker, saya sholat di atas tempat duduk, kemudian mengimami orang-orang di belakang. Cuma kalau pakai speaker kan saya khawatir misalnya mengganggu orang lain. Ya kan? Di sini ada yang mau berjamaah, di sebelah situ ada yang mau berjamaah juga. Dan kalau semuanya mau menggunakan speaker, khawatirnya malah timbul mudarat yang lain. Maka saya pun akan mengajak untuk berjamaah yang satu tempat duduk saja. Satu tempat duduk misalnya bertiga. Lagi pula suaranya kapal itu kan, suaranya pesawat itu kan bising. Sehingga yang memungkinkan untuk mendengar suara saya hanya yang di kanan dan di kiri. Jadi saya sholat bertiga dengan yang satu deret satu bangku. Adapun yang di sebelah situ ya dia sholat berjamaah sendiri lagi. Kalau yang sholatnya di Saudi pakai Saudi Airlines, sholat di belakang, maka itu bisa berjamaah. Begitu. Azan ya? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Jamaah yang dirahmati Allah, nanti kalau sudah mau pulang, ini kantongnya saya taruh di depan, mungkin nanti sama Ezra atau Lutfi masukkan nama, insya Allah di pertemuan berikutnya diundi lagi. Ada yang mau bertanya? Kondisi seperti gimana? Jadi kita naik bis, Pak, kemudian diperkirakan sampai Kita naik bis, dari mana ke mana? kalau dulu dari Jakarta ke Jogja, Pak. Jakarta, Jogja, oke. Di Jogja diperkirakan waktu subuh itu tidak dapat di Jogjanya. Diperkirakan waktu subuh tidak dapat di Jogjanya. Iya. Dan tidak mungkin berhenti. Dan nggak mungkin berhenti. Karena kalau mungkin berhenti di waktu subuh berarti tidak boleh sholat di bis. Iya. Tapi karena diperkirakan kehabisan waktu subuh, sementara juga tidak bisa berhenti, berarti mau tidak mau sholat di bis. Terus? Tidak mengarah ke kiblat dan duduk. Dan itu tidak ada kiblat, betul? Iya. Nah, ternyata mungkin karena ada masalah, Ustaz, di pertengahan perjalanan sebelum ke Jogja berhenti, Ustaz. Oh ternyata karena misalnya banyak pecah, Iya. ternyata bisnya berhenti. Iya. Lalu, Apakah kita mengulangi sholat subuh yang sudah dilaksanakan atau tidak, Ustaz? apakah harus mengulangi sholat subuh yang tadi sudah dikerjakan? Bila memungkinkan antum ulangi, maka ulangi. Tapi apakah wajib? Jawabannya tidak. Karena sholat yang tadi dikerjakan sudah sah. Begitu. Kenapa sah? Karena sholatnya di atas bis, di mana perkiraan kita memang tidak mungkin untuk sholat di darat. Untuk di bawah maksudnya. Tapi ketika perkiraan itu meleset dan ternyata masih mungkin kan, masih ada waktu, maka sebaiknya diulangi. Pertanyaan? Perbuatan itmam 4 rakaat yang memiliki beberapa alasan, boleh tahu alasannya itu dari mana, tahunnya gitu? Ustadz boleh tahu dari mana alasannya Utsman itu mengerjakan sholat di Mina 4 rakaat? Ada di catatan kakinya. Tadi tidak kita baca, yang saya bilang di catatan kaki ada disebutkan tentang alasan Utsman kenapa dia kok sholatnya 4, tapi tidak perlu saya jelaskan lagi dikarenakan sudah saya jelaskan dan jadi tidak perlu dibacakan. Ada di catatan kaki, nanti bisa dibaca. Ya, ada yang tanya? Jika kita pernah melakukan kesalahan seperti yang kami dalam tindakan yang pasti dia disebutkan apakah kita harus kembali? Ulang-ulang. Misalnya kita pernah membuat kesalahan karena Kita pernah membuat kesalahan sholat fardu di kendaraan tidak terpaksa. dalam keadaan sebenarnya tidak terpaksa. Pertanyaannya, apakah harus diqadha? Jika memang masih ada waktu, maka wajib qadha. Kalau tadi sunnah aja qadhanya. Kalau dalam kasus yang tadi sebelum antum tanyakan, saya bilang dia hanya dianjurkan mengulang. Karena sholat yang tadi dianggap sah. Sedangkan yang ditanyakan, ini saya sholat fardu tidak terpaksa dengan sengaja. Apakah harus saya ulang? Jika memang masih ada waktu, maka wajib ulang, bukan sunnah ulang. Contoh, ada jamaah yang naik bis ke Samarinda. Sebenarnya dia bisa jamak takdim bila memang memungkinkan, atau jamak takhir nanti di Samarinda. Ternyata dia sholat asarnya malah di atas bis. Padahal nanti di Samarinda masih ada waktu sholat asar. Misalnya berhenti nanti kira-kira jam 4, itu kan masih ada waktu sholat asar. Dia sholatnya di atas bis. Kemudian ada yang mengingatkan, tadi saya lihat gerak-gerak tangan di atas bis, gini-gini apa? Sholat ya? Iya, saya sholat. Nah itu sholatnya tidak benar, dikarenakan sholat asar di atas bis, padahal masih ada waktu untuk mengerjakannya di atas darat. Apakah harus diulang? Jika memang itu nanti masih ada waktu sholat asar, maka wajib ulang. Pertanyaan? Nah ini pernah ditanyakan di kajian ini juga. Yaitu bagi orang yang memang kerjanya di tambang, tidak memungkinkan untuk sholat kecuali harus di kendaraan. Waktu itu pernah saya contohkan karena ini kasusnya banyak orang. Yaitu dia sudah keluar dari mes sebelum sholat subuh. Dan bisnya menurut kebijakan perusahaan tidak boleh berhenti sampai di tujuan. Sementara di tujuan baru sampai nanti jam 6. Mau ndak mau sholatnya di atas bis.
Tapi itu dilakukan rutinitas. Ya. Apakah bisa? Kalau saya bilang bisa, ya masalahnya itu juga bukan uzur aslinya. Seharusnya syarikat pekerjanya yang memberikan masukan kepada perusahaan. Tidak bisakah kita untuk berhenti barang 5 menit di pinggir jalan, sholat sebentar? Harusnya bisa, harusnya. Ya. Tapi mau saya bilang sudah berhenti aja dari kerjaan itu, tidak mudah juga. Ya. Jadi saya pokoknya memberitahukan fikihnya begini. Adapun nanti ada yang mau sholat, saya rutinitas sholat subuh selalu di atas bis. Ya, nanti yang penting antum bisa mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Ya. Kalau dalam perjalanan di atas bus, Kita berjalan di atas bis. ya sebenarnya kalau dilihat waktunya masih memungkinkan untuk sholat pada saat tiba. Tetapi di tempat tujuan itu tidak ada tempat untuk sholat. Sebenarnya memungkinkan untuk kita sholat nanti di tujuan, tapi di tempat itu tidak ada tempat untuk sholat. Antum pergi kemana itu dia tempat sholat? Coba dikaran dulu. Bukan di Karawang. Jadi di daerah Di mana Indonesia ada tempat untuk sholat? bukan di Indonesia, Ustaz. Bukan di Indonesia. Jadi di tempat itu pun tidak ada musola, tidak ada apa gitu ya. Ini itu naik bis ya? Naik bus. Gak ada kan tempat spot di misalnya di terminal untuk sholat? Saya perkirakan misalnya tuh di Australia misalnya. Pernah dicoba, Ustaz, cuman Cuma dilihatin orang. bukannya udah jadi kemarin itu pernah saya coba, saya paksakan. Akhirnya Ini di negara apa tuh? di Korea, Ustaz. Di Korea. Terus? Jadi di salah satu sudut di mall itu di pinggir mall itu saya sholat tapi datangin security, Ustaz. Saya sholat tapi apa? Didatangin security. Didatangi security. Iya. Itu di mall. Iya di pinggir. Coba cari yang di luar mall. Saya Di sampingnya mall, di belakangnya mall. berarti selama Didatangi ditangkap. ditegur gitu, Ustaz. Tapi ditangkap. Enggak sih. Ya sudah enggak apa-apa. Sudah ditegur. Siap-siap. Masih ada sekali. Sebelas hari. Ada kata-kata setelahnya. Oh iya. Di riwayat Ibnu Abbas tadi disebutkan kami safar bersama Nabi 19 hari dan kami mengqasar bersama Nabi. Adapun lebih dari 19 hari maka kami itmam. Ini adalah ijtihad Ibnu Abbas. Sebagaimana tadi maunya tetap itmam padahal bisa qasar, itu ijtihad Ibnu Mas'ud. Kemudian ada ijtihad Aisyah. Sebagaimana yang saya jelaskan 2 minggu lalu, ini perkara yang kita harus lapang dada. Toleransi. Demikian ijtihad Ibnu Abbas. Adapun sebagian ulama kita di zaman sekarang melihat urfnya kita sudah sangat beda dengan di zaman dahulu. Sekarang moda transportasi juga berbeda-beda. Ada kapal, ada pesawat. Sedangkan di zaman dahulu itu adalah naik hewan di atas darat. Ya. Kemudian urfnya kita di zaman sekarang ada orang tinggal di sini sebulan, tinggal di sana sebulan. Maka ini ijtihad di satu zaman bisa berbeda-beda. Adapun ulama kita di zaman sekarang, bahkan ada yang mengatakan 1 bulan pun masih bisa. Jika memang di sana tidak ada niat untuk mukim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.